Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, tidak terasa kurang dari 24 jam lagi kita akan menyaksikan laga perdana di bulan November, atau ya memang laga pekan ke-11 lanjutan BRI Super League antara tuan rumah Bali United menghadapi tamunya siapa lagi kalau bukan Persib Bandung. Nah, ini juga memang menurut Maklok kita akan mulai dari nol lagi, yang mana euforia kemenangan di bulan Oktober sudah hilang katanya. Jadi kita sudah lupakan kemenangan-kemenangan dan ya langkah mulus kita gitu ya di bulan Oktober. Kita melangkah di titik nol lagi di bulan November mendatang. Jadi siap-siap kita satukan lagi doa kita juga satukan lagi untuk chemistry di antara Bobotoh gitu ya. Jangan ada lagi untuk hal-hal yang tidak diinginkan di dalam stadion maupun di luar stadion. Dan di bulan November mendatang juga kita hanya ada satu laga kandang teman-teman menghadapi Dewa United. Jadi tolong sekali lagi tidak membuat hal-hal yang memang merugikan kita sendiri gitu ya sebagai Bobotoh yang tidak tahu menau, yang siapa tahu nanti misalkan ada denda yang tidak kita inginkan gitu ya gara-gara perseteruan sesama Bobotoh. Nah, ini yang kita harus hindari teman-teman. Namun sebelumnya kita juga ucapkan selamat buat Persib Bandung yang berhasil meraih satu kompetisi digital gitu ya. Sebetulnya bukan kompetisi karena kita tidak ikut kompetisi. Jadi kita dikasih satu penghargaan secara digital namanya Indonesian Creator Night gitu ya. Jadi di tahun 2025 ini memang khususnya untuk di YouTube gitu. Jadi ada beberapa kategori yang diselenggarakan oleh panitia gitu ya, dari mulai kategori hiburan, kategori makanan, lalu sport. Nah, salah satunya sport ini atau olahraga ini Persib yang jadi juaranya, terutama di sepak bola gitu ya. Jadi bukan hanya Persib Bandung saja, sebetulnya yang pertama Persib, yang kedua Persija, yang mana Persib ini dalam satu tahun terakhir ini katanya mendapatkan view paling besar, paling tinggi di antara klub-klub yang lainnya gitu ya. Nah, ini juga memang menjadi satu hal yang ada sumbangsi dari teman-teman Bobotoh juga. Jadi alhamdulillah dari manajemen juga mengatakan bahwa kita ingin lebih dekat lagi, bukan hanya Bobotoh yang ada di Bandung, di Jawa Barat, tapi di seluruh dunia yang lebih dekat mengenal Persib Bandung lagi dengan konten-konten di dunia digital katanya gitu ya teman-teman. Jadi ini juga banyak tim Persib itu ketika membuat satu video gitu ya, itu banyak timnya. Jadi ada tim fotografer, tim media yang lainnya juga, ada direksi yang lainnya juga gitu ya, ada tim kreatif dan desain dan lain sebagainya. Jadi ya makanya alhamdulillah lah kita menghargai seluruh tim kreatif dari Persib Bandung ini teman-teman gitu ya. Makanya musim ini pun kita punya sesuatu pengenalan pemain baru di awal musim kemarin yang memang beda dari yang lainnya. Jadi ya tidak salah juga Persib Bandung menjadi king gitu ya atau menjadi raja untuk dunia digital, khususnya olahraga sepak bola di Indonesia teman-teman. Sekali lagi selamat, dan kita masuk ke update gitu skuad Persib Bandung untuk menghadapi Bali United besok. Jadi baru saja diadakan konferensi pers. Bojan Hodak mengatakan Bali United di sini bukan tim yang baru kemarin, ini tim yang bagus, tim yang selalu sulit dan menyulitkan Persib Bandung ketika menghadapi Bali katanya. Namun kita lebih banyaknya menganalisa 3-4 pertandingan Bali United sebelumnya, karena ya mau tidak mau waktunya juga mepet, lalu untuk skema dan juga taktik permainan
biasanya Bojan Hodak hanya memang lebih fokusnya di melalui tayangan video, ya harus bagaimana ketika official training ya selayaknya latihan biasa saja, karena untuk mengembalikan atau menjaga kebugaran tubuh saja, lebih tepatnya begitu teman-teman. Nah, namun untuk besok juga skuad Persib Bandung sudah dipastikan siap, kata Bojan Hodak. Kita juga ya melihat penampilan beberapa pertandingan ke belakang. Kalau head to head dari 5 pertandingan, Persib Bandung masih mendominasi teman-teman. Dari 5 pertandingan, 2 Persib Bandung menang atas Bali United, sisanya adalah draw. Jadi dalam 5 pertandingan terakhir, Bali United belum pernah menang menghadapi Persib Bandung teman-teman. Ini satu tren yang bagus, yang mana Persib juga menang di di 4 pertandingan bulan Oktober ini gitu ya. Jadi ini tren yang bagus. Kita juga harus lebih fokus lagi, karena betul kata Maklok, kita mulai dari nol lagi teman-teman. Nah, ini juga dari Bali United justru sama juga teman-teman tanggapannya, bahwa menurut pelatih Bali United, kita juga menganalisa dari beberapa pertandingan Persib sebelumnya katanya. Jadi ya saya tahu kekuatan mereka, katanya kita juga mencoba menghentikan mereka meraih poin di sini. Intinya ya ada mantan pemain saya juga di sana, jadi saya tahulah bagaimana kapasitasnya dan apa yang harus dilakukan katanya. Ini menarik teman-teman, seorang pemain ketemu mantan pelatih dan mantan rekannya gitu ya. Jadi ya sama-sama mempunyai satu hal yang seru lah kalau ketemu di lapangan gitu ya. Nah, ini kita saksikan besok saja, mudah-mudahan poin maksimal dan juga 3 poin tentu saja oleh-oleh dari Bali untuk Persib Bandung, amin. Nah, tapi teman-teman ada sesuatu yang sangat menarik di sini menjelang laga Bali menghadapi Persib Bandung besok. Ini teman-teman kemarin sempat ingat nggak ketika ada supporter Persija Jakarta yang akan away ke Persebaya atau ke Surabaya, yang mana dari anggota I-League ini atau dari ya apa ya bilangnya, kalau dulu fans engagement, kalau sekarang dirubah lagi katanya namanya, saya nggak tahu, lupa lah namanya siapa, tapi yang jelas dia mengatakan bahwa untuk Persib dan juga Dewa United diharapkan bisa mendongkrak nilai koefisien klub Liga Indonesia katanya gitu ya, karena sekarang kan untuk posisinya turun lagi teman-teman, khususnya di Asia Timur. Tim Indonesia ini berada di posisi 11 teman-teman. Awalnya kan kemarin 10 gitu ya, disalip oleh Kamboja 1 peringkat saja. Jadi kalau besok Dewa menang menghadapi lawannya di ACGL atau Persib meraih hasil menang juga gitu ya, atau hasil bagus menghadapi Selangor FC, ini kita akan naik lagi ke posisi 10. Nah, maksudnya apa? Jadi ini teman-teman, di posisi 1 sampai posisi 6 itu kan ada jatah di di ACL Elite gitu ya, di kasta pertama Piala AFC. Lalu yang kedua di kompetisi AFC itu kan ada ACL 2. Nah, dari 6 sampai 10 ACL 2 kita dapat 1 tiket. Tapi posisi 11 sampai 12 sampai ke bawah lah gitu ya, itu hanya bermain di kompetisi ACGL dan hanya satu slot gitu teman-teman. Sehingga kalau memang tidak berubah, katakanlah Persib tidak mendapatkan hasil positif, Dewa juga tidak mendapatkan hasil positif, dan di akhir sesi ini peringkat Indonesia nilai koefisiennya hanya ada di peringkat 11. Artinya musim depan atau musim 2026-2027 kita hanya bisa mengirimkan 1 slot saja teman-teman, yang mana ya harus peringkat 1 di Liga Indonesia ini, yang bisa main itu pun mainnya di kasta ketiga yaitu ACGL. Jadi mau nggak mau kita harus masuk ke peringkat 10 besar di wilayah Asia Timur ini gitu ya. Jadi minimal peringkat 10 kita punya jatah 1 di ACL 2, 1 di ACGL gitu ya, kasta kedua dan kasta ketiga. Nah, ini memang mau nggak mau gitu ya, mereka juga pihak operator juga pasti
berharap ke Persib dan Persija, Persib dan Dewa. Namun ya itu tadi ya, ada beberapa hal yang memang menjadi kontroversi di saat kita benar-benar ngegendong liga kita gitu ya, kita ingin berusaha tapi selalu ada kerikil-kerikil yang memang dilemparkan dari operator ke klub kita tercinta gitu teman-teman. Jadi ya ayah-ayah wae lah intinya mah gitu ya. Tapi yang jelas besok kita doakan dulu saja Persib Bandung bisa meraih hasil maksimal 3 poin tentu saja. Baik teman-teman, itu mungkin atau kita bacakan beberapa teman-teman yang sudah menitipkan salam-salamnya, kita bacain lah ya. Kasihan kita cicil teman-teman biar tidak handel gitu ya, udah ngirimin katanya tapi nggak pernah dibacain. Nah ini ada satu juga pertanyaan yang tadi saya lupa udah diselipin oleh tim redaksi kita untuk tiket ACL 2. Katanya teman-teman tadi juga saya ada revisi, ternyata sudah tidak bisa dibeli online. Jadi ini sudah keterangan resmi dari pihak Panpel Selangor FC, tidak ada tiket online untuk penonton umum, katanya semuanya untuk supporter dari Selangor dan juga supporter Persib Bandung yang sudah dikoordinir. Jadi supporter Persib Bandung hanya dikasih 800 orang saja tiketnya, dan itu pun tidak dijual lagi bebas untuk umum. Jadi harus punya kartu KTA Selangor FC fans katanya gitu ya. Selain itu tidak akan bisa masuk stadion. Nah ini ya tadi ada yang nanya juga, dia sedang ada di Malaysia, gimana cara nonton ya, mungkin itu ya. Tapi tadi juga ada teman-teman boboto yang nyaranin hubungin dari Viking Malaysia saja, mereka masih ada tiket katanya. Jadi ya mangga itu mah silahkan dihubungi saja Viking Malaysia atau dari nge-DM aja Viking Persib Club untuk media sosialnya gitu ya, untuk tanya dulu aja teman-teman. Baik, langsung kita masuk ke teman-teman yang ingin disapa. Katanya ada dari bobotoh Tasik Manonjaya, Kang Nanang Tiger Boy. Nah ini dia, tadi saya lupa ya, dari Manonjaya Tasik teh saha, ternyata Kang Nanang gitu ya. Lalu ada juga dari bobotoh Soreang, ada Boboko Tangerang Selatan, Kang Udin Pleret Cirebon, dari Boboko Cigondewa, dari bobotoh Depok, bobotoh Padalarang Kang Jainal Jatiwangi, dari bobotoh Sumedang, bobotoh Kadungora Garut dari Kang Ujang, bobotoh Korsel katanya. Lalu dari bobotoh Jatiwangi Majalengka, bobotoh Ciwidey, bobotoh Ciburui Padalarang, bobotoh Jati Gede Sumedang, bobotoh Kiara Lawang Karangnunggal, boboko Cirebon Engki Iming, dari Bonjopi Cidadap Girang Ledeng katanya. Lalu dari bobotoh Lewi Laja, dari bobotoh Soreang Kang Doni Cipatik, dari bobotoh Kuningan, bobotoh Cipendei Kuningan, bobotoh Sepuh Nyeng Seret Bandung, bobotoh Jampang Kulon Sukabumi, Viking Tanah Abang Petamburan, lalu dari bobotoh Galunggung Tasik, dan terakhir dari bobotoh Kawalu Gunung Subang katanya. Hatur nuhun teman-teman yang sudah berpartisipasi gitu ya, dan selalu menyimak konten-konten kita. Insya Allah lah mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.